Shalom, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita semua. Kembali dalam program Jejak Sabda, satu usaha tentunya dengan pertolongan Allah Roh untuk melakukan penjejakan firman Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan sejak mulanya. Ini juga akan mengantar kita kepada penerimaan atau ketika kita masuk pada hari Sabat Tuhan setelah beraktivitas cukup panjang sepanjang pekan bekerja ini. Sebelum kita kembali melihat jejak Tuhan melakukan penelusuran saat ini, mari kita kembali minta kekuatan dari Tuhan untuk mendapatkan inspirasi melalui kuasa Allah Roh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, kami masih ada di dalam dunia ini. Ada banyak hal yang terjadi, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami ingin disegarkan ataupun bahkan diberitahu tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah jejak sabda Tuhan yang akan kami telusuri saat ini akan menjadi kekuatan. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi ini menjadi penerang jalan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah lihat bersama bagaimana surga memberikan inisiatif. Adam dan Hawa berdosa. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Tuhan datang kepada mereka dengan bertanya, "Di manakah engkau?" Itu pertanyaan bukan untuk menghukum, tetapi tawaran kasih karunia. Dan kita lihat selanjutnya pada saat ini, jejak sabda masih di dalam Kejadian pasal 3. Kita mundur sedikit ke ayat 7 dan kita maju ke ayat yang lain, ayat yang lebih bagian akhir, ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini adalah reaksi dari yang dilakukan Adam dan Hawa ketika mereka menyadari akibat dari dosa itu. Mereka terbuka mata mereka melihat kesalahan dan kekurangan diri mereka. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi dengan kita ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah kepada kita diberikan informasi ataupun terlihat hal yang tidak baik di dalam kita. Makanya seringkali kita dengar perkataan ini, ketika orang melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak berkenan dengan Tuhan, orang suka mengatakan seperti ini ketika ada seseorang melakukan itu. Wah, dia menelanjangi dirinya sendiri. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Itu yang terjadi dengan Adam dan Hawa, saudara. Ketika mereka menyadari mereka telah salah, mereka melihat satu dengan yang lain di dalam keadaan yang memalukan. Dosa membuat keadaan kita sangat memalukan. Dan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, mereka berusaha sendiri menutupi rasa malu mereka itu, menutupi kehancuran mereka itu dengan apa yang dapat mereka lakukan. Tidak akan pernah bisa usaha manusia menutupi kebobrokan dan kehancuran manusia itu sendiri. Kita tidak akan pernah bisa dan cukup mampu untuk menutupi kemuliaan Tuhan yang sudah terhilang dari kita dengan usaha kita. Kita tidak akan pernah bisa dan dapat melakukan sesuatu untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan yang telah hilang oleh karena berbuat dosa. Itulah yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Maka terbukalah mata mereka. Mereka menyadari keadaan mereka. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Coba kita lihat yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mereka mengambil daun-daun dan membuat itu sebagai satu pakaian menutup rasa malu mereka, keberadaan mereka. Kalau kita lihat, daun itu sifatnya tidaklah akan bertahan lama. Daun itu ketika dia lepas dari mana dia ada, dari pohon, dari cabang, dari tangkai yang ada, dia akan mengalami kematian dan terus-menerus mengalami kemerosotan. Usaha nilai manusia yang melakukan untuk sesuatu yang menutupi rasa malu dan kehancuran mereka, gantinya akan membuat nilai lebih lama, itu akan membuat nilai mereka semakin hari semakin bobrok.
Usaha kita tidak akan pernah membuat kita lebih bernilai di hadapan Tuhan. Usaha kita membenarkan diri, mengambil semua dengan apa yang dapat kita lakukan, tidak akan membuat nilai kita bernilai lebih di hadapan Tuhan. Tidak, itu hanya akan membuat turun, dan lebih turun. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Kejadian pasal 3, bukan hanya ayat 7, tetapi ayat 21. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 21, jejak sabda. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Agak kontradiksi, agak berbeda, berlawanan. Manusia berusaha melakukan sesuatu, menutupi rasa malu dan kebobrokan mereka dengan apa yang dapat mereka lakukan. Memetik ataupun mengambil dedaunan, memakaikan itu pada diri mereka. Usaha sendiri. Daun memiliki nilai yang semakin hari semakin hilang. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu, dan mengenakan. Kita lihat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan manusia berusaha sendiri untuk mendapat kebenaran. Ingat, Tuhan itu selalu berinisiatif. 2 pertemuan sebelumnya kita lihat Tuhan berinisiatif kembali. Tuhan bukan hanya berinisiatif mencari, tetapi Tuhan berinisiatif melakukan sesuatu untuk menutupi rasa malu dan kehancuran Adam dan Hawa. Kalau dibandingkan antara kulit binatang dengan daun, yang lebih bertahan lama dan nilainya mungkin akan lebih hebat, lebih bernilai adalah kulit binatang. Semakin lama kulit binatang itu ada, semakin bernilai dan semakin berharga kulit binatang itu. Dan daya tahannya pun lebih kuat dibanding dedaunan. Kita lihat, usaha manusia sehebat apapun akan menurunkan nilai dan menghancurkan. Usaha yang dilakukan Tuhan untuk Adam dan Hawa semakin lama semakin bernilai dan bertahan lama. Itulah kasih karunia. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan keselamatan dengan usaha kita. Kita tidak akan pernah bisa menutupi rasa malu oleh karena dosa dengan kekuatan kita. Tuhanlah yang melakukan itu. Tuhanlah yang melakukan sesuatu untuk menutupi rasa malu kita akibat dosa. Dan itu dipakaikan. Kebenaran, keadaan yang lebih baik tidak perlu kita cari. Kita tahu itu ada di mana. Siapkan diri kita untuk dipakaikan kebenaran. Kalau kita sedang berusaha untuk keluar dari rasa malu, dari dosa yang kita lakukan, kejelekan-kejelekan yang kita lakukan, jangan berusaha sendiri. Minta Tuhan memakaikan pakaian kebenaran itu untuk saya dan saudara mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa sehebat apapun, sebernilai apapun usaha kami untuk menutup semua kekurangan kami, itu akan tetap mengalami penurunan. Dan dia tidak bertahan lama dibandingkan apa yang telah Engkau siapkan bagi kami. Kematian, domba, binatang yang kemudian dipakaikan kepada Adam dan Hawa, kulit binatang itu melambangkan berkat keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Pimpin kami Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami dengan rasa bersyukur oleh karena Tuhan memakaikan kebenaran kepada kami. Dan janganlah membuat kami terus berusaha sendiri mencapai kebenaran dengan melakukan sesuatu. Pimpinan Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.